Pembicara, tapi tolong ada catatan-catatan yang nanti bisa kita diskusikan, ya. Kali ini akan kita buat formula yang berbeda. Pertanyaan tidak harus dari peserta saja. Boleh antar narasumber bertanya dengan narasumber yang lain boleh. Hari ini rame. Iya seperti itu ya. Jadi ini kan kita mengupas habis dan padang gitu. Moga Pak Bapak. Nonton mendebat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirni mempelasikin mahrisi memegasikin Nabi Biladu Rasulullah Rasulullah Rabbi Sa'li Sobri wa Yasili Amri wa Abdul Muqtadar Lisani Yaqutoli Amadatu. Yang saya hormati para bimas pendidikan olahraga beserta para sumber yang saya hormati Pak Dun di sini selaku administrasi yang saya hormati para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan yang saya hormati forum kepala desa dan yang saya hormati seluruh hadirin. Syukur alhamdulillah saya pada pagi hari ini merasa bergembira, Pak, karena saya berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak bakal mati. Jadi beberapa hari yang lalu memperingati Hari Korpi, Gubernur Jawa Barat memimpin apel. Kemudian beliau ketika memimpin apel kemudian menyebutkan berada di tengah-tengah pejuang yang tidak bakal mati. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa para pejuang itu tidak bakal mati. Siapa yang bisa menyebutkan? Kemudian ada seorang berbaju korpri maju. Kemudian dia menyebutkan surat Ali Imran 169. Kemudian Ridwan Kamil membenarkan, benar. Ada dua ayat. Satunya siapa? Satunya apa lagi? Kemudian dari belakang lari. Kemudian dia menyebutkan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Dan janganlah kamu mengatakan para pejuang itu mati, tetapi mereka itu sebenarnya hidup meskipun kamu tidak menyadari. Surat Al-Baqarah 154. Bapak Ibu sekalian, setelah menjawab itu, Ridwan Kamil menunjuk, kamu besok umroh, langsung sujud syukur, Pak. Jadi saya senang sekali berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak bakal mati, karena panjenengan adalah merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, para pejuang. Jadi karena berpikir saya begitu, tidak bakal mati. Saya senang sekali berada di tengah panjenengan, karena inilah orang-orang yang tidak bakal mati, karena amalnya akan terus mengalir. Jadi saya sebenarnya hari ini ada keluarga saya yang meninggal. Tadi di jam 3 malam, saya tadi sampai jam 8 untuk menguburkan. Tapi karena saya pengen sekali berada di tengah panjenengan semua, karena pengen sekali berada orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang akan menghantarkan kepada kemakmuran. Jadi izinkanlah pada kesempatan saya hari ini saya akan menyampaikan bahwa upaya percepatan peningkatan IPN bidang pendidikan. Jadi tadi Ibu BPS, bukan Ibu Bambang, bukan. Saya ingin sengaja memotret profil pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan
kerangka berpikir. Saya punya kerangka berpikir bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu alat untuk memakmurkan, mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzi utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi daerah Banjarnegara kalau pengen diangkat derajatnya, pendidikan harus tinggi, pendidikan harus bagus. Karena berpikir kita begitu. Kalau pendidikan yang maju, insya Allah derajat Banjarnegara pasti akan ikut terangkat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di kerangka berpikir saya seperti itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang ingin menguasai dunia, bahkan akhirat, kuasailah pendidikan, kuasailah pengetahuan. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda rumah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang tidak menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, Bapak Ibu sekalian, inilah tergantung panjenengan semua, tergantung kita semua. Bagaimana kita akan mengangkat derajat 30 negara. Oleh karenanya ini menjadi kerangka berpikir kita bahwa ternyata ketika pendidikan kita itu maju, maka insya Allah derajat masyarakat negara akan terangkat dengan sendirinya. Oleh karenanya sebagai motivasi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan jalannya ke surga. Jadi kalau ibu sekalian menuju ke sekolah dengan niat seperti itu, pasti akan dimudahkan jalannya ke surga. Inilah motivasi, memotivasi kita agar pendidikan kita di Banjarnegara akan semakin baik. Jadi, sebagaimana tadi kerangka berpikir kita bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu alat untuk memakmurkan, sebagai salah satu alat, sebagai salah satu sarana untuk memakmurkan sebuah daerah. Adapun alat untuk mengukur kemakmuran daerah di antaranya adalah IPM. Kita sepakat untuk mengukur kemakmuran daerah itu adalah IPM. IPM itu terdiri dari 3 unsur tadi. Pertama adalah kesehatan, 2 pendidikan, 3 ekonomi. Secara gampangnya begitulah. Ayo kita lihat potret di Banjarnegara. Konsep IPM. Jadi untuk mengukur negara itu maju, daerah itu maju, daerah itu berkembang, daerah itu berbelakang adalah IPM. Sudah kita sepakati semua. IPM. Kemudian tadi disampaikan ini spotnya tuh. Sangat tinggi soalnya IPM di atas 80. Sangat tinggi. Kemudian IPM 70 sampai 80 tinggi. Sedang IPM antara 60 70. Rendah. IPM di bawah 60. Banjarnegara itu di mana ini? 68. Banjarnegara itu di mana? Ukurannya sudah. Ya kita lihat. Tren. Nah. Tadi, secara umum indeks pembangunan manusia Banjarnegara terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020. IPM Banjarnegara meningkat 6552 pada tahun 2016 menjadi 6745 pada tahun 2020. Kemudian 2021, tadi saya ngambil di data BPS, naik menjadi 67586 dan pada 2020 naik menjadi 6861. Cuman peningkatan IPM tahun 2022 tersebut masih di bawah IPM provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan IPM nasional 7291. Sehingga posisi relatif IPM Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah masih belum beranjak dari peringkat 33. Dari 35 kabupaten kita masih berada di tangga yang ke-33. Apa ini ajib baik ya? Bapak jangan wajib baik gitu loh. Nah, iya loh, ini kita berada di peringkat ke-33 di Jawa Tengah. Apa yang ada wajib baik? Ada sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana yawmuhu khairum min amsihi fa huwa rabbikun."
Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yumuhu mithla min amsihi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yumuhu harun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari yang kemarin, termasuk orang yang dilaknat. Pengen sing di dia pengen sing lebih baik, pengen sing lebih baik. Maka saya senang sekali, betul-betul saya senang sekali dengan fokus grup diskusi hari ini. Karena saya berharap kita akan bisa membuat kesimpulan untuk kebijakan agar tepat ke depan. Anggaran ke depan tepat sehingga apa? Sehingga kita bisa meningkatkan IPM pengeluaran negara tidak bertengger di 33, tapi paling tidak ayo naik satu lah menjadi 30. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat, nah saya sengaja ini buat tadi malam ini. Saya sengaja buat malam ini. Sengaja Banjarnegara saya buat nilainya merah nih. Iya. Karena coba lihat nih, angka harapan hidup tahun 2020. Jadi kita mulai dari tahun 2020, Jawa Tengah 74, Banjarnegara 74, 21, Jawa Tengah 74, 7, yang paling bagus itu harapan hidup Banjarnegara itu hampir sama dengan Jawa Tengah. Angka harapan hidup artinya apa? Artinya tingkat ekonomi, tingkat kesehatan di kabupaten dan negara sudah cukup bagus. Tapi kalau kita lihat harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah kita lihat Banjarnegara 2020 harapan lama sekolah 11,46, Jawa Tengah sudah 12,70, Purjo 13,51, Purjo, Cilacap sudah 12,50, Banyumas 12,45, Purbalingga 11,99. Tahun 2022 kita 11,81, Jawa Tengah 12,81, Purjo 13,52. Jadi barangkali kita perlu belajar ke Purjo. Iya, udah tinggi, betul udah tinggi. Lalu kita itu nah, kemudian rata-rata nama sekolah, Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 769, 2021 775, 2022 793, Banjarnegara 674, 675, terakhir 684. Paling bonceng. Loh, dilihat tuh, saya ngambil dari tetangga aja lah. Tuh, Purworejo sudah 832, Cilacap 718, Banyumas 778, Purbalingga 733. Artinya, terus terang aja Pak Handoko, tantangan panjenengan ini. Tantangan panjenengan ini, tantangan kita semua ini. Kenapa? Tadi kalau kita lihat angka harapan hidupnya sudah bagus. Tadi yang masih jelek, yang masih harus kita perjuangkan adalah harapan lama sekolah. Ini harapan lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Nah, kalau kita lihat per kapita, Banjarnegara sudah cukup bagus nih naiknya nih. Jadi dari 9263, 9407, 9776. Jadi di tahun 2020 itu ekonominya sudah cukup bagus. Ekonominya bagus. Tapi lagi-lagi IPM kita masih di peringkat 33. Angka IPM kita masih di 68,61. Padahal yang lainnya ini, ya lihat IPM yang paling tinggi adalah Banyumas 7313, peringkatnya 17. Jadi kita peringkatnya masih 33,5. Bukan karena nyaman Bu, bukan nyaman. Ya karena kita harus berjuang, mari kita berjuang. Dan jadi saudara sekalian, saya ingin motret profil pendidikan di Banjarnegara. Terus tadi aja saya belum selesai ini karena tadi malam sebenarnya saya harus selesaikan, tapi ada paman saya yang meninggal sehingga seadanya ini. Akan kita lihat IPM Banjarnegara tadi sudah disebutkan. Kita lihat usia harapan hidup. Ternyata bagus. Derajat kesehatan masyarakat kita ini
selama kurun waktu 2016-2020 dari 7369, 2016 dari 7418 pada tahun 2020, 7428 di tahun 2021 dan 7437 di tahun 2002. Yang artinya seramatan anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup sampai 73-74 tahun. Jadi rata-rata masyarakat Banjarnegara umurnya yang sekitar itu. Berarti sudah di atas perkiraan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi, kan Kanjeng Nabi itu karena 60 sampai 70. Jadi ketika Kanjeng Nabi ditanya berapa umur umatnya, di antara 60 sampai 70 ini sudah 74. 74. Alhamdulillah. Maksud saya kesehatan bagus di Banjarnegara. Ya kan belum ini tidak kelihatan. Saya ambil dari Kementerian Tenaga Kerja 2002 dan BKN Jawa Tengah. Kemudian harapan nama sekolah. Harapan nama sekolah di Banjarnegara selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dari 11,40 pada tahun 2015 menjadi 11,46 pada tahun 2020. 1168 pada tahun 2021 dan 1181 pada tahun 2002. Ini artinya anak usia 10 tahun memiliki harapan untuk bersekolah selama 11,87 tahun. Kan belum 12 tahun. Masih 11,8. Arep bersaing ke priwe. Nah iya, daya saingnya di sini kalau sudah di atas 12 tahun, tak wajib belajar 12 tahun. Ini baru 11,81. Rata-rata lama sekolah. Ini tadi sudah disebutkan main di BPS nih. Jadi di tahun 2022 6,8 mas. Berarti betul tadi turun SMP kelas Jacan. Iya, betul kan? Belum masa kan belum masa, berarti langsung 7 tahun. Oke. Pengeluaran per kapita, tadi sudah saya sebutkan naik terus. Nah, kita lihat lagi sekarang ini. Jadi kesimpulan saya dari unsur-unsur pembentuk IPM itu yang harus kita perjuangkan adalah di bidang pendidikan, khususnya rata-rata mama sekolah dan harapan mama sekolah. Kenapa? Banyak sekali nih profil pendidikan, angka guru, kemudian angka partisipasi sekolah menurun nih. Jadi, sedangkan APS, SMP, MTS paket B selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020 trennya cenderung menurun nih dari tahun 2016 sudah 975 menurun menjadi 975 pada tahun 2020 menurun. Kemudian angka partisipasi murni, kemudian angka putus sekolah ini sih masih bagus nih. Kemudian angka kelulusan ini bagus, angka melanjutkan juga bagus, naik. Kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas pendidikan sekolah SD dalam kondisi baik di Kabupaten Negara selama 45 tahun dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren menurun. Loh, ini data menurun dari sebesar 94,60 pada tahun 2016 menurun menjadi 76,67% pada tahun 2020. Sedangkan fasilitas pendidikan sekolah SMP dalam kondisi baik di Kabupaten Negara selama 45 tahun dari 2016-2020 juga menunjukkan tren menurun. Sing SMP menurun, sing SD juga menurun. Adil. Kemudian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di negara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren menurun. Jadi terus KPK menurun pendidikan, oh ya benar baik ya. Semuanya menurun. Ini menjadi pemikiran kita, menjadi tantangan kita yang pernah tahu. Ya saya di Komisi 4 juga berpikir keras.
Bagaimana ini? Sedangkan rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Negara selama kurun 5 tahun dari tahun 2016-2020 juga menunjukkan tren menurun. Semuanya menurun. Kondisi seperti ini berarti kan harus kita perjuangkan bersama-sama. Nah, Ibu sekalian, sejak tahun 2015 Indonesia menggunakan metode baru dalam perhitungan IPM. Metode perhitungan IPM diubah karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan. Jadi dulu Bu, BPS sebelum tahun 2012, angka melek huruf itu menjadi salah satu faktor. Nah kemudian setelah diganti dengan angka rata-rata sekolah dan angka harapan lama sekolah, di mana pendidikan non formal diakui setara dengan pendidikan formal, maka pada saat itu diturunkan. Karena pendidikan non formal diakui setara dengan pendidikan formal, sehingga pemoncakan luar biasa. Oleh karena itu, ke depan ini, karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, perubahan metodologi perguruan tinggi telah menempatkan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan itu menjadi strategi. Jadi saya mengusulkan ini ke depan, kalau kita pengen meningkatkan IPM dari segi pendidikan, angka untuk pendidikan kesetaraan harus terdorong. Pendidikan Hidup PNS. Hidup PNS, hidup. Jangan PNS naik. Hidup PKPM. orang lima itu. Pengawas yang lima hidup PNS. Ya kamu pengen ayo gitu. Saya tidak tepuk tangan. Ini yang pertama. Jadi pada forum ini saya mengusulkan agar ke depan betul-betul pendidikan kesetaraan harus kita dorong. Agar apa? Agar kita bisa meningkatkan IPM kita di pendidikan. Karena sudah jelas tadi bahwa ternyata pendidikan non formal yang disetarakan dengan pendidikan formal dapat memuncakkan angka partisipasi. Jadi yang pertama saya mengusulkan. Yang kedua, sebagaimana fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat karena pendidikan yang berbangsa bertujuan untuk berkembangnya politik strategik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Saya sampai situ aja. Yang kadang-kala tujuan, fungsi dan tujuan ini sekarang ini tereliminir. Padahal pertama itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berkuasa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Tapi yang sekarang ini yang ditonjolkan justru materialnya. Maka saya mengusulkan agar ke depan ini dikedepankan. Jadi kalau boleh nih Pak Adi, cobalah SMP negeri buka boarding. Insya Allah mencapai tujuan pendidikan nasional bagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 juga sekaligus akan mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Contoh, ada sebuah sekolah yang tadinya layamutu walayahya, yang tadinya layamutu walayahya, mencari anak didik aja harus kamu gratis, kamu tak kasih tas, kamu tak kasih sepatu, kamu tak kasih seragam. Tidak begitu menarik bagi masyarakat. Tapi sekarang ketika yang pertama ini dikedepankan, beriman dan bertakwa yang berakhlak mulia dikedepankan, maka sekarang ini 90% muridnya itu datang dari luar. Artinya apa? Mereka memberikan ekonomi masyarakat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat setiap sore itu anak-anak mau berbuka puasa berbondong-bondong ke pasar mencari jajan takjil. Betapa senang orang-orang yang berdagang itu karena untuk dagangannya laris. Inilah seperti ayat saya tadi. Ternyata pendidikan itu kalau betul-betul pendidikan yang bagus mengangkat derajat. Tidak hanya derajat itu orangnya, derajat masyarakatnya, derajat ekonomi masyarakat juga akan terangkat. Oleh karenanya saya mengusulkan tadi yang pertama pendidikan kesetaraan, yang kedua ayolah ini dikedepankan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan yang masa dikedepankan, jangan diakhirkan, jangan didahulukan materialnya, jangan EQ-nya saja, EQ, tapi itu spiritual quotient-nya yang didepankan sebagaimana tujuan pendidikan nasional di dalam undang-undang 20 tahun 2000. Sehingga insya Allah jika ini yang dikedepankan, maka insya Allah tidak akan berebut murid antara SMP 1 dan S1, tidak berebut murid karena pada angkatan semua, angkatan. Inilah mudah-mudahan ke depan spirit ini akan menjadi spirit kita semua, sehingga insya Allah masyarakat bangsa negara melalui peningkatan pendidikannya akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada tambahan satu panggilan dari Pak Bambang ya. Saya sudah menyaksikan beliau presentasi 2 kali ini. Ternyata memang benar-benar ustaz ya. Oh benar. Bapak Ustaz BPJS. BPS ya. Iya juga. Ini melihat data dari Pak Bambang tadi, saya itu agak cekikikan itu guyu. Guyunya guyu sedih apa gimana gitu ya. Gini Pak Bang, ini mungkin hipotesanya salah. Ketika harapan lama hidupnya itu panjang, kemudian pendapatannya rendah dan tingkat pendidikannya itu rendah. Jadi boleh diambil kesimpulan tuh gini, nek wong bodoh terus melarat, umurnya malah doa. Ini hipotesa nih Bu. Ini guyon Pak. Guyon. Tentu itu nggak menyambung ya. Itu nggak nyambung ya. Ini nggak neko-neko. Bodoh tur melarat, umurnya doa. Enggak, ini mungkin nanti ada kajian. Saya guyon saja. Yang kedua, terima kasih Pak Bambang, wah luar biasa ini. Kayaknya ada pesanan khusus dari bidang. Iya, pendidikan non formal memang penting, makanya tadi kami rotok tentang pokoknya harus ada intervensi lebih kalau ingin menang dan pedes. Alhamdulillah ditanggapi dengan sangat positif. Iya, ya berikutnya wacana boarding school ya untuk sekolah negeri, kenapa tidak bisa? Cuman ini akan banyak berbenturan Pak Bambang dengan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi ada contoh-contoh sekolah negeri yang boarding juga. Kenapa tidak suatu saat mungkin studi banding Pak? Iya, studi banding perlu. Ya, misalkan MAN, Insan, Cendekia, karena itu sekolah negeri, ya, dan boarding juga. Kemudian SD rujukan di Sleman itu milik Pemda dan itu boarding juga. Ya, ada beberapa. Cuman itu kayaknya nanti agak berbenturan dengan beberapa peraturan gitu ya. Yang terakhir intinya kan tadi kan Pak Bambang menantang ini dari Dinas Pendidikan. Ini tantangan untuk Dinas Pendidikan ini. Oh semuanya menurut ayo tanda ya. Yang penting disembadani. Ini Pak Teguh kan saya katakan begitu, Pak Teguh nggak berani ini Pak, kalau saya berani. Begitu saja teman-teman semuanya, sampai pembicara yang terakhir Pak Bambang masih sangat semangat.